Gempar! Cina panik dan langsung bidik Shin Tae-yong. Jadi penyelamat, negara raksasa ini tiba-tiba kepincut pelatih timnas Indonesia, laga di GBK, bikin mereka terkapar. Shin jadi idola baru di negeri tirai bambu, gaji murah tapi kualitas dewa. Momen gol penalti Romeni bikin geger dan ubah nasib bangsa. Dari lolosnya Indonesia hingga runtuhnya harapan Cina, semua gara-gara STWI. Media Cina histeris, sosok Shin dinilai cocok jadi juru selamat sepak bola mereka. Apakah Shin akan tinggalkan Garuda dan pindah ke Sarang Naga? Jawaban yang ditunggu-tunggu kini mengguncang Asia. Saksikan fakta lengkapnya. Awas geger, Garuda Muda siap mengamuk di tanah sendiri, Filipina. Bisa jadi korban pertama. Apakah laga ini akan jadi pembantaian paling brutal di AFF U33 jadwalnya? Sudah keluar dan fans timnas harus siap-siap. Supporter diminta siaga penuh karena pertandingan ini diprediksi bikin jantung deg-degan. Akankah Justin Hubner dan kolega tunjukkan magis luar angkasa mereka? Deretan bintang muda, diaspora bawa aura kejutan yang bisa bikin Filipina menyesal. Datang ke Indonesia, persaingan di grup A panas membara, tapi bisakah Garuda Muda tampil seperti raja di kandangnya sendiri? Saksikan fakta lengkapnya. Wow, perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam bikin geleng kepala. Timnas Garuda melesat di jalur cepat menuju puncak dunia, sementara Brunei masih tersesat di lorong gelap sepak bola internasional. Pertemuan keduanya di Piala AFF U23 2025 diprediksi bakal jadi pertunjukan sepihak yang penuh drama dan kejutan mengejutkan. Ranking FIFA seperti antara surga dan neraka, siapa sangka gapnya bisa sampai segini jauhnya. Timnas Indonesia sudah di level Asia, Brunei masih belajar lari. Siapakah yang akan bertahan saat duel berlangsung? Atau akankah ini jadi pembantaian terbuka? Semua jawaban akan tersaji Juli 2025 di panggung Piala AFF U23 yang penuh gairah. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Gempar! Cina panik dan langsung bidik Shin Tae-yong. Jadi penyelamat, negara raksasa ini tiba-tiba kepincut pelatih timnas Indonesia, laga di GBK, bikin mereka terkapar. Shin jadi idola baru di negeri tirai bambu, gaji murah tapi kualitas dewa. Momen gol penalti Romeni bikin geger dan ubah nasib bangsa. Dari lolosnya Indonesia hingga runtuhnya harapan Cina, semua gara-gara STWI. Media Cina histeris, sosok Shin dinilai cocok jadi juru selamat sepak bola mereka. Apakah Shin akan tinggalkan Garuda dan pindah ke Sarang Naga? Jawaban yang ditunggu-tunggu kini mengguncang Asia. Saksikan fakta lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari negeri tirai bambu. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, saat ini sedang berada dalam kondisi darurat setelah tim nasional mereka secara menyedihkan tumbang dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan siapa yang mereka lirik sebagai penyelamatnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Shin Tae-yong, pelatih jenius yang kini sedang membawa timnas Indonesia terbang tinggi ke level Asia. Setelah dikejutkan dengan kekalahan tragis dari Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 lewat sepakan penalti maut dari Ole Romeni, nasib Cina langsung ambruk. Kekalahan itu bukan hanya membuat mereka pulang lebih awal, tapi juga menendang sang pelatih Branko Ivankovic keluar dari kursi panas kepelatihan. Dalam laga yang menjadi mimpi buruk itu, Indonesia tampil seperti singa lapar, sementara Cina justru terlihat seperti naga tanpa taring. Tak cukup dengan satu kemenangan atas Bahrain, catatan mengenaskan Cina di fase kualifikasi ini pun berbicara sendiri. Hanya 9 poin dari 10 laga, 7 kekalahan, dan mimpi Piala Dunia yang terkubur hidup-hidup. Tak butuh waktu lama, CFA pun langsung bergerak cepat dan memasukkan nama Shin Tae-yong sebagai kandidat nomor 1 untuk memimpin revolusi besar-besaran. Media kenamaan Cina seperti Sohu bahkan memuji Shin setinggi langit, bukan hanya karena rekam jejak gemilangnya,
tetapi juga karena gajinya yang hanya sepertiga dari pelatih sebelumnya, membuatnya jadi solusi ideal non-ekonomis. Lebih dari itu, Shin dinilai sebagai arsitek brilian yang sukses meracik timnas Indonesia hingga menembus babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah sejarah baru yang menggetarkan jagat sepak bola Asia Tenggara. Ia bukan hanya mampu mengangkat performa, tetapi juga piawai dalam mereformasi tim dengan melibatkan pemain diaspora berbakat dari Eropa. Transformasi ala Shin inilah yang dianggap sangat pas dengan visi CFA yang kini ingin memperbaiki kondisi tim dari akar-akarnya. Namun, bukan berarti jalan Shin menuju kursi panas timnas Cina sudah mulus. Beberapa nama lain juga masuk radar, seperti Zheng Ji, pelatih tim U21 Cina, dan Gao Hongbo, legenda lama yang masih dicintai publik. Tapi dibandingkan mereka, nama Shin lah yang paling bersinar, terutama karena ketegasannya, kecerdasan taktiknya, dan keberhasilannya menjaga semangat juang tim walau diterpa badai. CFA tahu bahwa waktu mereka sempit. Dengan laga penting melawan Korea Selatan di Piala Asia Timur yang tinggal menghitung hari, keputusan besar harus segera diambil. Mereka membutuhkan pemimpin baru, bukan hanya pelatih biasa. Dan di tengah situasi penuh tekanan itu, nama Shin Tae-yong justru bersinar paling terang, menjadi cahaya harapan bagi sepak bola Cina yang sedang tenggelam. Awas geger! Garuda Muda siap mengamuk di tanah sendiri, Filipina. Bisa jadi korban pertama. Apakah laga ini akan jadi pembantaian paling brutal di AFF U33 jadwalnya? Sudah keluar dan fans timnas harus siap-siap. Supporter diminta siaga penuh karena pertandingan ini diprediksi bikin jantung deg-degan. Akankah Justin Hubner dan kolega tunjukkan magis luar angkasa mereka? Deretan bintang muda, diaspora bawa aura kejutan yang bisa bikin Filipina menyesal. Datang ke Indonesia, persaingan di grup A panas membara, tapi bisakah Garuda Muda tampil seperti raja di kandangnya sendiri? Saksikan fakta lengkapnya. Sahabat sepak bola se-Indonesia Raya, bersiaplah menyambut pesta besar yang akan menggetarkan tanah air. Timnas Indonesia U23 akan memulai petualangan meganya di Piala AFF U23 2025 dan laga perdana kontra Filipina bakal jadi medan pertempuran krusial yang bisa menentukan nasib di fase grup. Pertandingan ini bak duel hidup mati. Tak ada ruang untuk kesalahan jika Garuda Muda ingin terbang tinggi menembus langit semifinal. Laga panas ini akan berlangsung pada Jumat, 18 Juli 2025, pukul 20.00. Waktu Indonesia Barat, di hadapan ribuan supporter fanatik yang siap mengguncang stadion. Kemenangan atas Filipina menjadi harga mati bagi skuad asuhan Gerald Van den Burg. Apalagi persaingan di grup A sangat ketat, dengan kehadiran musuh bebuyutan seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Hanya juara grup yang otomatis melenggang ke semifinal, sementara runner-up terbaik harus bersaing sengit dengan tim-tim dari grup lain. Tak heran, Garuda Muda tak boleh sekadar menang. Mereka harus menang besar, menang meyakinkan, dan menang penuh wibawa. Untuk itu, Van den Burg diyakini akan menurunkan kekuatan terbaik dari negeri ini, termasuk sejumlah pemain keturunan yang siap menebar teror di lapangan. Nama-nama seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jens Raffen, hingga Dion Marks disebut-sebut masuk radar. Pengalaman mereka di level Eropa dan timnas senior akan jadi senjata mematikan yang siap menghancurkan pertahanan Filipina. Ini bukan cuma pertandingan biasa, ini adalah awal dari mimpi besar. Ini adalah panggung bagi Garuda Muda untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tim, tapi generasi emas yang siap mengubah peta sepak bola Asia Tenggara. Siapkan nyali, siapkan semangat, dan pastikan kamu tidak melewatkan pertandingan yang bisa jadi momen paling bersejarah di Piala AFF U23 2025, jadwal Garuda Muda versus Filipina, Jumat 18 Juli 2025, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Wow, perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam bikin geleng kepala. Timnas Garuda melesat di jalur cepat menuju puncak dunia,
Sementara Brunei masih tersesat di lorong gelap sepak bola internasional. Pertemuan keduanya di Piala AFF U23 2025 diprediksi bakal jadi pertunjukan sepihak yang penuh drama dan kejutan mengejutkan. Ranking FIFA, seperti antara surga dan neraka, siapa sangka gapnya bisa sampai segini jauhnya. Timnas Indonesia sudah di level Asia, Brunei masih belajar lari. Siapakah yang akan bertahan saat duel berlangsung? Atau akankah ini jadi pembantaian terbuka? Semua jawaban akan tersaji Juli 2025 di panggung Piala AFF U23 yang penuh gairah. Saksikan fakta lengkapnya. Pertarungan peringkat FIFA antara Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam seolah jadi tontonan kontras yang mencolok bak siang dan malam, langit dan bumi, bahkan surga dan jurang neraka. Betapa tidak, selisih ranking kedua negara ini begitu mencengangkan hingga membuat siapapun yang melihatnya tak kuasa menahan decak kagum dan geleng-geleng kepala. Indonesia, dengan deru langkah yang cepat dan penuh percaya diri, kini bercokol gagah di posisi 118 dunia dengan raihan 1.154,55 poin, buah manis dari kerja keras skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Brunei Darussalam harus rela terseok di peringkat 183, hanya menggenggam 900,62 poin. Menjadi pengembara yang tersesat di belantara sepak bola dunia, tertinggal jauh dari rombongan besar negara-negara kompetitif. Bayangkan saja, mereka bahkan masih berada di bawah negara kecil seperti Dominika dan cuma unggul tipis dari Bangladesh. Sebuah ironi yang menusuk hati para pecinta sepak bola di sana. Pertemuan kedua tim ini dalam ajang Piala AFF U23 2025 yang akan bergulir Juli mendatang diprediksi akan menjadi tontonan dramatis dengan aroma dominasi mutlak dari Timnas Indonesia. Skuad muda Garuda yang kini sedang naik daun tergabung dalam grup A bersama Brunei, Malaysia, dan Filipina. Panggung ini bukan sekadar turnamen biasa, tetapi ajang pembuktian bagi talenta-talenta muda Indonesia yang haus akan panggung internasional dan tak sabar dipanggil masuk tim senior. Kesuksesan Indonesia dalam menekuk Cina 1-0 pada laga 5 Juni 2025 lalu semakin mempertebal optimisme publik meskipun harus menelan kekalahan pahit 0-6 dari raksasa Asia, Jepang, 5 hari berselang. Tapi perjuangan belum usai, justru itu jadi cambuk semangat untuk bangkit dan berlari lebih kencang. Apalagi dengan kehadiran para pemain naturalisasi berdarah Eropa yang menambah kekuatan timnas menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Sementara itu, Brunei tampak seperti kapal tua yang sedang mencari arah dalam badai, belum juga menemukan peta menuju kejayaan. Jika perbedaan ini adalah jurang, maka lebar jurangnya sudah tak terukur dengan akal sehat. Dan saat dua dunia yang begitu berbeda ini bertabrakan di lapangan hijau, bersiaplah menyaksikan laga yang bisa jadi akan jadi sejarah, baik sebagai pelajaran ataupun penegasan dominasi satu bangsa atas yang lain. Heboh se-Asia, Timnas Indonesia terancam gagal ke Piala Dunia. Keputusan AFC yang berubah-ubah bikin geger. Mengapa Arab Saudi dan Qatar yang dipilih? Apakah ini konspirasi? Ranking FIFA dijadikan dalih, tapi benarkah itu alasan aslinya tim Garuda? Harus tandang lagi, padahal di laga kandang mereka perkasa. Soha Vietnam turut protes. AFC mengorbankan Indonesia demi tim elit. Saksikan fakta lengkapnya. Wow, nasib tragis Mace Hilgers terkuak. Bintang Timnas Indonesia ini dibuang tanpa ampun oleh FC Twente di tengah gemuruh bursa transfer musim panas yang panas membara. Tak disangka, sang bek yang dulu jadi tembok kokoh kini malah jadi pajangan tak laku di etalase transfer Eropa. Pihak klub sudah angkat tangan dan buka pintu lebar-lebar, tapi tak satu pun klub mau mengetuk. Jurnalis Belanda pun bungkam dengan nada suram. Tak ada satupun tawaran konkret. Apa yang sebenarnya terjadi?
Mengapa Hilgers yang dulu dipuja kini justru dibuang seperti barang bekas? Simak drama penuh air mata, duka, dan ketidakpastian dalam kisah menyedihkan Mace Hilgers yang kini jadi korban kejamnya dunia sepak bola Eropa. Saksikan fakta lengkapnya. Wah, wah, wah! AFC bikin kejutan gila-gilaan, Qatar dan Arab Saudi dipilih jadi tuan rumah babak neraka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir akhirnya buka suara dengan pernyataan mengejutkan yang bikin semua mata tertuju ke timnas Indonesia. Jadwal pengundian sudah dekat dan persaingan bakal sengit. Tiada ampun, siap-siap dibuat jantungan. Pot pembagian grup ternyata penuh intrik rahasia. Ada peringkat FIFA yang menentukan nasib. Timnas Indonesia bisa kena grup maut bareng tim elit Asia. Ini strategi Erick hadapi bahaya besar di depan mata. Semua fans Garuda wajib tahu fakta mengejutkan ini. Sebelum 17 Juli 2025, jangan sampai ketinggalan momen sejarah ini. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita Timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Heboh se-Asia. Timnas Indonesia terancam gagal ke Piala Dunia. Keputusan AFC yang berubah-ubah bikin geger. Mengapa Arab Saudi dan Qatar yang dipilih? Apakah ini konspirasi? Ranking FIFA dijadikan dalih. Tapi benarkah itu alasan aslinya tim Garuda? Harus tandang lagi, padahal di laga kandang mereka perkasa. Soha Vietnam turut protes. AFC mengorbankan Indonesia demi tim elit. Saksikan fakta lengkapnya. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang badai kontroversi yang luar biasa. Media Vietnam Soha Doc Bien ikut mengangkat suara lantang menyoroti keputusan paling panas dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang secara resmi menunjuk dua raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Qatar, sebagai tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kabar buruknya, keputusan ini disebut-sebut sebagai bencana besar yang mengintai timnas Indonesia. Fase krusial ini akan berlangsung dalam 3 laga super intens pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025, di mana 6 tim terbaik, termasuk skuad Garuda, akan dibagi ke dalam 2 grup mematikan. Format round robin atau sistem setengah kompetisi membuat setiap pertandingan menjadi pertaruhan hidup dan mati. 2 juara grup akan langsung mengantongi tiket emas ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sedangkan 2 runner-up masih harus melewati babak kelima yang tak kalah mencekam demi berebut 1 tempat di playoff antar konfederasi. Namun, bukan itu saja yang membuat amarah meledak-ledak. AFC sempat menyatakan bahwa putaran 4 akan digelar di lokasi netral demi keadilan. Tapi tiba-tiba, aturan berubah secepat kilat. Mereka sempat bilang hanya tim dengan performa terbaik di putaran ketiga yang bisa jadi tuan rumah, lalu kembali mengganti kebijakan dengan membuka pintu pengajuan bagi siapa saja yang lolos. Pada akhirnya, dengan dalih ranking FIFA tertinggi, AFC menjatuhkan pilihan kepada Arab Saudi dan Qatar, 2 negara dengan segudang fasilitas dan kekuatan politik yang tak terbantahkan. Keputusan yang begitu berliku dan penuh plot twist ini membuat berbagai pihak mencium aroma ketidakadilan. Media Soha.bien bahkan menyoroti dampak besar terhadap timnas Indonesia yang dikenal sebagai jago kandang namun kesulitan saat bermain tandang. AFC buat keputusan kontroversial, tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala Dunia semakin dekat, tulis Soha dengan nada kritis. Media tersebut mengungkap bahwa skuad Garuda meraup 2 poin saja dari 6 laga tandang di putaran sebelumnya, sebuah sinyal bahaya yang mengkhawatirkan. Sementara kemenangan demi kemenangan hanya bisa dipetik saat bermain di Tanah Suci Stadion Gelora Bung Karno. Kini, dengan harus bermain di kandang raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Qatar, jalan menuju Piala Dunia terlihat semakin terjal, gelap, dan penuh jebakan.
Apakah ini akhir dari mimpi Indonesia tampil di pentas sepak bola dunia? Atau justru pemicu kebangkitan heroik yang akan mengguncang Asia? Satu hal yang pasti, panasnya putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini baru saja dimulai, dan dunia akan menatap bagaimana Garuda membalas takdir. Wow! Nasib tragis Mace Hilgers terkuak. Bintang Timnas Indonesia. Ini dibuang tanpa ampun oleh FC Twente di tengah gemuruh bursa transfer musim panas yang panas membara. Tak disangka, sang bek yang dulu jadi tembok kokoh kini malah jadi pajangan tak laku di etalase transfer Eropa. Pihak klub sudah angkat tangan dan buka pintu lebar-lebar, tapi tak satu pun klub mau mengetuk. Jurnalis Belanda pun bungkam dengan nada suram. Tak ada satupun tawaran konkret. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Hilgers yang dulu dipuja kini justru dibuang seperti barang bekas? Simak drama penuh air mata, duka, dan ketidakpastian dalam kisah menyedihkan Mace Hilgers yang kini jadi korban kejamnya dunia sepak bola Eropa. Saksikan fakta lengkapnya. Dunia sepak bola kembali menyuguhkan kisah pilu yang mengiris hati para pecinta Timnas Indonesia. Mace Hilgers, sang palang pintu yang dulu dielu-elukan bak benteng tak tergoyahkan, kini harus menelan pil pahit bernama didepak tanpa hormat dari FC Twente. Klub yang selama ini ia bela dengan sepenuh jiwa raga. Tak tanggung-tanggung, The Tukers, julukan klub asal Belanda tersebut, melakukan perombakan total ala badai topan menyapu pantai, dan Hilgers menjadi salah satu korban keganasan angin perubahan itu. Meski kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026, Hilgers tampaknya tak lagi masuk dalam rencana besar Twente. Bahkan, hingga detik ini, tak ada secuil pun pembicaraan soal perpanjangan kontrak. Klub ingin cepat-cepat melepasnya di bursa transfer musim panas ini, agar tak kehilangannya secara cuma-cuma saat masa kontraknya habis nanti. Tapi, ironisnya, meski sudah dipajang di etalase, tak satu pun klub tertarik membeli. Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Teknik FC Twente, Jan Streuer, yang tanpa basa-basi menyatakan bahwa Hilgers boleh angkat kaki kapan saja. Namun, kisah memilukan ini belum berakhir. Jurnalis kenamaan Belanda, Leon ten Voorde, membeberkan kenyataan pahit. Hingga kini, belum ada satupun klub yang menunjukkan minat serius kepada sang bek. Tak ada tawaran konkret, nihil kosong, ujar ten Voorde kepada media Twente Insight pada Sabtu, 14 Juni 2025. Seolah mempertegas nasib malang sang pemain. Sementara itu, FC Twente malah terus bergerak cepat di pasar transfer. Mereka bahkan berencana mendatangkan dua bek tengah baru tanpa menunggu Hilgers hengkang. Sebuah strategi yang disebut ten Voorde sebagai langkah super proaktif. Ironisnya, Hilgers yang dahulu menjadi sosok tak tergantikan di lini belakang, kini justru dianggap surplus dan performanya menurun drastis musim ini. Sebuah kisah jatuh dari langit ke dasar jurang yang terlalu dramatis untuk dilewatkan. Kini, masa depan Hilgers berada di persimpangan jalan. Akankah ada klub yang bersedia menyelamatkannya dari keterpurukan ini? Atau akankah ia terus terombang-ambing di lautan transfer yang dingin dan sunyi? Wah, AFC bikin kejutan gila-gilaan, Qatar dan Arab Saudi dipilih. Jadi tuan rumah babak neraka, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, Erick Thohir. Akhirnya buka suara dengan pernyataan mengejutkan yang bikin semua mata tertuju ke Timnas Indonesia. Jadwal pengundian sudah dekat dan persaingan bakal sengit. Tiada ampun, siap-siap dibuat jantungan. Pot pembagian grup ternyata penuh intrik rahasia. Ada peringkat FIFA yang menentukan nasib Timnas Indonesia bisa kena grup maut bareng tim elit Asia. Ini strategi Erick hadapi bahaya besar di depan mata. Semua fans Garuda wajib tahu fakta mengejutkan ini. Sebelum 17 Juli 2025, jangan sampai ketinggalan momen sejarah ini. Saksikan fakta lengkapnya. Ledakan kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola Asia.
Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi menunjuk dua raksasa Timur Tengah, Qatar dan Arab Saudi, sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan keputusan ini langsung bikin atmosfer panas membara. Tidak sedikit yang melongo karena isu yang sempat dianggap gosip semata, kini jadi kenyataan yang bikin deg-degan seantero Asia. Namun di tengah gelombang spekulasi dan kritik panas, Erick Thohir, sang Ketua Umum PSSI, sekaligus Menteri BUMN yang karismatik, tampil tenang dan penuh wibawa. Ia menyatakan bahwa Indonesia menghormati sepenuhnya keputusan kontroversial AFC tersebut. Bukannya mengeluh atau mencari alasan, Erick justru menekankan bahwa saat ini adalah momen terbaik untuk memacu semangat juang Garuda hingga ke titik darah penghabisan. Dalam unggahan Instagramnya yang langsung dibanjiri komentar dukungan dari netizen, Erick menegaskan, "Jika sebelumnya kita sudah berjuang mati-matian, maka sekarang kita harus melipat gandakan kekuatan dan tekad." Sebuah seruan heroik yang menggema ke seluruh penjuru tanah air. PSSI kini mengalihkan seluruh fokusnya untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin menghadapi babak keempat yang diprediksi akan penuh drama dan tensi tinggi. Erick juga menyuarakan harapannya agar seluruh pertandingan nanti bisa berlangsung dengan keadilan mutlak dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Sebuah sindiran halus terhadap kekhawatiran publik soal netralitas tuan rumah. Di babak krusial ini, timnas Indonesia bakal masuk pot 3 berdampingan dengan Oman. Di atas mereka ada tim-tim monster seperti Qatar dan Arab Saudi, pot 1, serta Irak dan Uni Emirat Arab, pot 2. Babak ini akan menggunakan sistem 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim, dengan hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up harus adu nasib di babak playoff yang tak kalah sengitnya. Semua mata kini tertuju pada tanggal 17 Juli 2025 saat pengundian grup akan dilaksanakan. Itulah hari penentu nasib Garuda, apakah akan terbang tinggi menuju panggung dunia atau terjebak dalam grup neraka yang tak kenal ampun. Kita tunggu Garuda. Saatnya menunjukkan tajimu dan buktikan bahwa kamu pantas berdiri gagah di Piala Dunia 2026.